Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Khairul Komara dengan NPM 19050810111, jurusan D3 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan kebisingan pada rumah tinggal dalam mata kuliah Fisika Bangunan. Pengertian bunyi, frekuensi, dan intensitas. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang ditimbulkan oleh getaran dari suatu sumber bunyi dan merambat melalui media atau penghantar lainnya, menurut Sumamur tahun 2009. Sedangkan menurut Suripto tahun 2008, bunyi didefinisikan sebagai serangkaian gelombang yang merambat dari suatu sumber getar sebagai akibat perubahan kerapatan dan tekanan suara. Lalu ada frekuensi bunyi. Itu adalah jumlah gelombang bunyi yang diterima oleh telinga setiap detik dengan satuan Hertz. Frekuensi bunyi yang bisa diterima oleh telinga manusia berkisar 16-20.000 Hz. Yang paling umum untuk komunikasi pembicaraan adalah sekitar 250-3.000 Hz. Itu menurut Anizar tahun 2009. Lalu intensitas bunyi adalah besarannya tekanan atau energi yang dipancarkan oleh suatu sumber bunyi dengan satuan desibel atau yang biasa disebut disingkat dB. Satuan desibel berkisar antara 0 sampai 140 dB yang digunakan untuk mempermudah pengukuran. Lalu ada sejarah dan pengertian akustika. Sejarah akustika secara etimologi, akustik berasal dari kata Yunani yaitu akustikos, yang berarti dari atau untuk mendengar, siap untuk mendengar. Jadi sinonim bahasa Latin untuk sonik. Setelah itu istilah sonik digunakan untuk menjadi sinonim untuk akustik. Dan kemudian merupakan cabang akustika jadi namanya. Frekuensi di atas dan di bawah rentang suara disebut ultrasonik dan infrasonik. Lalu ada akustika, itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gelombang mekanik dalam gas cair dan padat, termasuk topik seperti getaran suara, ultrasonik, dan infrasonik. Lalu ada noise, itu kebisingan. Nah, noise didefinisikan sebagai suara bising yang dihasilkan dari getaran non-periodik di udara atau secara lebih umum dapat didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan. Noise atau bising dapat menimbulkan gangguan emosional baik secara sadar atau tidak sadar. Misalnya bisa menimbulkan kemarahan, mengganggu perhatian atau konsentrasi, menimbulkan frustasi, dan bisa menyebabkan tekanan secara fisiologis dan psikologis. Efek dari noise dapat dikategorikan sebagai berikut. Itu noise menyebabkan kehilangan pendengaran, noise non-auditory kesehatan, jadi efeknya terhadap pelaku individu, terus ada efek kebisingan terhadap tidur, terus ada komunikasi interferensi, terus efek pada binatang. Lalu ini ada parameter kebisingan. Sebelah kiri ada tabel 1, itu merupakan skala intensitas kebisingan dari sumbernya. Jadi skala kebisingan ada menulikan dengan intensitas kebisingan 100 sampai 120 dBA. Jadi disable tipe A. Sumber kebisingannya itu ada halilintar, meriam, dan mesin uap. Terus yang kedua ada sangat buruk, itu sekitar 80 sampai 100 dBA. Itu sumber kebisingan ada jalan hiruk pikuk, perusahaan hangat, gaduh, dan polisi. Terus ada skala kebisingan kuat 60-80, itu perkantoran jalan pada umumnya. Terus ada radio sama perusahaan, terus ada skala dan tenang. Jadi kalau skala yang sedang itu 40-60, sedangkan tenang 20-40, terus sangat tenang 0-20 dBA. Lalu sumber kebisingannya itu bisa terlihat di sini. Terus sebelah kanan ada tabel 2, itu nilai ambang batas kebisingan yang tengah ini ya. Itu ada satuan, ada jam, menit, detik, terus ada durasi panjang pajanan kebisingan, lalu ada intensitas bising. Itu menurut Kementerian Kesehatan nomor 70 tahun 2016. Lalu ada sumber kebisingan. Berdasarkan sifatnya, sumber kebisingan dibagi menjadi 2, yaitu sumber kebisingan statis, tetap tidak bergerak, yaitu sumber kebisingan yang menetap pada suatu titik, biasanya dalam bentuk bangunan atau benda mati yang sulit digerakkan, misalnya pabrik, mesin, dan sebagainya. Sumber kebisingan dinamis bergerak, yaitu sumber kebisingan yang dapat bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya, biasanya dalam bentuk benda hidup atau benda mati yang mudah digerakkan, misalnya orang, mobil, dan sebagainya, menurut Subaris dan Haryono tahun 2007. Terus bawahnya ada pintakan peruntukan, jadi ada peruntukan. Jadi untuk laboratorium tingkat kebisingannya dianjurkan itu maksimum
dianjurkan 35, terus diperbolehkannya 45, sedangkan rumah sekolah tempat rekreasi dianjurkannya 45, terus untuk diperbolehkannya itu 55 tingkat kebisingannya di BI ya. Terus untuk kantor pertokoan dianjurkannya 50, diperbolehkannya 60, lalu industrial terminal stasiun kereta api itu 60, diperbolehkan 70. Masuk ke analisa pengamatan kebisingan. Itu adalah sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan tentang kebisingan rumah tinggal. Lokasi pengamatan, lokasi site itu ada perumahan Telaga Bumi Asri, Blok H2 nomor 5, Sepatannya Kabupaten Tangerang, luas bangunan 5x12 meter dengan tinggi 2 lantai, posisi tampak bangunan itu barat tampak kiri, utara tampak depan, timur tampak kanan, selatan tampak belakang. Bangunan ini berada di jalan perumahan dengan luas 7 meter, bangunan kanan kirinya memiliki tinggi 4-5 meter, jadi tinggi bangunannya sendiri yang saya aman itu 2 lantai, jadi sekitar 8 meter atau 7 meter lah. Terus kondisi set berada di perumahan sehingga tingkat kebisingan itu tenang sampai sedang. Dina rumah tinggal, dina rumah lantai 1 itu terdapat teras, carport, ada ruang tamu, ruang keluarga, dapur, selasar kamar tidur, ada WC kamar mandi dan gudang. Lalu letak ruang lantai 2 itu ada balkon depan, kamar perempuan, ruang santai, kamar laki-laki, selasar, ruang cuci baju, WC kamar mandi, ruang kerja, dan balkon belakang. Biasanya untuk tingkat kebisingan di rumah tinggal ini itu terdapat pada ruang keluarga, ruang tamu, ada dapur, lalu di atas itu ada di balkon belakang sama ruang cuci baju. Ini foto-foto tampak pada dina rumah tinggal ya. Ini ada tampak depan. Jadi tampak depannya seperti ini. Mungkin aslinya ini itu bagian depannya tuh ada bagian sini nih. Ada sebuah tumbuhan merambat. Jadi sehingga dan juga ini di sini tuh ada sebuah tumbuhan yang itu nantinya itu bisa mencegah kebisingan dari luar itu ke dalam. Ada tampak belakang itu hanya ada teralis, terus ada tampak samping kanan kiri. Lalu kebisingan luar ruangan. Kebisingan luar ruangan. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan kebisingan dari luar ruangan, itu kebisingan oleh aktivitas manusia, human activity, lalu kebisingan oleh kendaraan, contohnya mesin mobil, motor, dan lain-lain. Pertama, kebisingan oleh aktivitas manusia, human activity, itu kebisingan pada bangunan dapat disebabkan oleh aktivitas manusia yang berasal dari luar ruangan. Contohnya saja ketika kegiatan berjalan, berbicara, bermain, bekerja, dan segala kegiatan yang menghasilkan bunyi berpotensi untuk menyebabkan kebisingan. Kategori skala kebisingan tergolong sangat rendah, sedang rendah, memiliki intensitas kebisingan 20 sampai 50 dB atau decibel. Lalu kebisingan kendaraan, vehicle activity, kebisingan pada bangunan yang dapat disebabkan oleh aktivitas kendaraan yang berasal dari luar ruangan. Contohnya kayak bergeraknya mobil motor, kendaraan yang melintasi jalur rumah. Lalu kategori kebisingannya tergolong sedang, memiliki intensitas kebisingan 40 sampai 60 dB. Dikarenakan kebisingan sedang, untuk mengantisipasi bisa menggunakan akustik lingkungan, yaitu dengan tumbuhan yang diletakkan depan rumah tadi. Itu emang sudah dilakukan. Lalu kebisingan dalam ruangan itu bisa kita bilang akustika interior ya, cara mencegahnya. Jadi ada carport, nama ruang carport dengan ukuran 2,5 kali 5 meter, aktivitas ruangnya tempat parkir mobil, skala kebisingan yang sedang, jadi skala kebisingan sedang itu dari luar, gitu. Jadi disebutkan dari luar ruangan, masuk ke dalam ruangan dengan intensitas kebisingan 40 sampai 60 dB. Penghuni ruangan tidak ada, akustika ruangnya mungkin bisa bahan kedap suara. Jadi sehingga tidak masuk suara-suara dari luar ke dalam. Lalu akustika lingkungannya ada tumbuhan. Terus ada dapur. Dapur memiliki ukuran ruangan 2,5 kali 3, tempat memasak dan makan. Skala kebisingannya pun sedang, untuk intensitas kebisingannya 40 sampai 60 dB,
penghuni ruangannya ayah, ibu, anak laki-laki dan perempuan. Jadi akustika ruangnya, bahan kedap suara dan akustika lingkungan tidak ada karena ini berada di ruang dalam. Lalu yang ketiga ada WC kamar mandi 1 dengan ukuran 2,5 kali 1,5, aktivitas ruangnya tempat mandi membersihkan diri, skala kebisingannya pun tenang 20 sampai 40 dB. Penghuni ruang tidak ada, akustika ruang tidak ada, akustika lingkungan tidak ada. Teras dan ruang tamu 2,5, kalau teras 2,5 kali 1, sedangkan ruang tamu 2,5 kali 4. Aktivitas ruangnya menyebut tamu dan ruang tunggu. Skala kebisingannya itu sedang, jadi disebabkan dari luar juga kebisingannya. Terus juga mungkin kalau misalkan ada aktivitas kayak tamu ataupun kayak ngobrol-ngobrol itu bisa di ruang tamu. Lalu penghuni ruangnya ada ayah, ibu, anak laki dan perempuan. Bahan akustik ruangnya mungkin bahan kedap suara supaya tidak kemana-kemana gitu. Jadi akustika lingkungannya tumbuhan di depan. Jadi di bawahnya ada ruang keluarga. Ruang keluarga memiliki ukuran 2,5 kali 3,5 meter. Aktivitas ruangnya berkumpul anggota keluarga. Skala kebisingannya itu 40 sampai 60 dB. Penghuni ruangnya ada ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Mungkin akustika ruangnya itu bisa jadi bahan kedap suara dan pemantul suara. Terus akustika lingkungan tidak ada. Jadi aktivitas di ruang keluarga ini cukup berisik. Mungkin ada kayak suara TV atau suara kayak speaker, jadi yang bunyi-bunyi gitu. Jadi tempat keluarga ini kayak tempat kumpul gitu. Jadi disebabkan skala kebisingannya pun sedang. Untuk gudang itu memiliki ukuran 2,5 kali 1,5, aktivitas ruangnya menyimpan barang yang tidak terpakai. Skala kebisingannya tenang. Intensitas kebisingannya 20 sampai 40 dB, penghuni ruang tidak ada, akustika ruang tidak ada, akustika lingkungan tidak ada. Kamar utama kamar utama ini memiliki ukuran mungkin 2,5 dikali 3. Itu aktivitas ruangnya tempat tidur dan istirahat. Terus skala kebisingannya tenang, intensitas kebisingannya 20 sampai 40 dB. Penghuni ruangnya ayah dan ibu. Akustika ruangnya tidak ada, lingkungan akustik lingkungan tidak ada juga. Karena dia bersifat kamar ya. Jadi sebisa mungkin itu tempatnya tenang. Terus ruang tidur laki-laki dan perempuan. Jadi ukuran ruangnya 2,5 kali 3 sama ukurannya. Untuk tempat istirahat dan tidur, terus skala kebisingannya tenang, 20 sampai 40 dB, anak perempuan dan laki-laki, penghuni ruangnya. Terus akustika ruangnya tidak ada, akustik lingkungan tidak ada. Lalu ada ruang cuci baju, WC kamar mandi. Ruang cuci baju itu 2,5 kali 1, sedangkan WC itu 2,5 kali 1,5. Itu tempat mencuci dan mandi, skala kebisingannya pun tenang dan sedang sih, karena kan mungkin hanya hari-hari tertentu untuk mencuci baju ya. Dan juga kalau di WC itu mungkin ada suara kayak orang mandi, juga suara-suara dari air, keran, segala macam. Mungkin intensitasnya bisa 20 sampai 50 dB mungkin ya. Jadi penghuni ruangnya tidak ada, akustika ruangnya tidak ada, akustik lingkungan tidak ada. Lalu ada ruang kerja. Ruang kerja ini 2,5 1,5 tempat untuk bekerja, skala kebisingannya pun tenang. Intensitas kebisingannya 20 sampai 40. Mungkin sedikit tenang ke sedang sih, karena kan yang ada di balkon belakang. Di balkon belakang pun bisa jadi tempat berolahraga. Jadi penghuni ruangnya ada ayah. Jadi ada akustika ruang yang tidak ada, akustik lingkungan tidak ada. Balkon depan, ruang santai. Balkon depan tuh 2,5 kali 1, terus ruang santai 2,5 kali 4, tempat bersantai dan bernaung. Skala kebisingannya pun tenang. Terus intensitas kebisingannya 20 sampai 40 dB, anak perempuan dan laki-laki. Yang bisa sih anggota keluarga juga. Terus ada akustika ruang dan akustik lingkungan. Balkon belakang, ukuran ruang 5 kali 3,5, aktivitas ruangnya tempat berolahraga dan menanam. Jadi di belakang juga ada tempat kayak tumbuhan menanam gitu. Jadi itu juga yang bisa menjadi akustik lingkungan. Lalu ada penghuni ruangnya ada ayah, ibu, anak laki-laki dan perempuan. Akustik ruangnya tidak ada, akustik lingkungannya tidak ada.
Jadi kesimpulannya bunyi adalah gelombang longitudinal yang ditimbulkan oleh getaran dari suatu sumbernya bunyi. Jadi frekuensi bunyi adalah jumlah gelombang bunyi yang diterima oleh setiap telinga setiap detik, itu satuannya hertz. Lalu intensitas bunyi itu adalah besaran tekanan atau energi yang dipancarkan oleh suatu sumber bunyi. Akustika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gelombang mekanik dalam gas, cair, dan padat. Lalu ada noise, kebisingan didefinisikan sebagai suara bising yang dihasilkan dari getaran non-periodik di udara. Kebisingan dibagi menjadi dua, yaitu kebisingan luar ruangan dan kebisingan di dalam ruangan. Lalu untuk mengantisipasi kebisingan yang rendah, sedang, dan kuat, diperlukannya sebuah akustik lingkungan dan akustik ruang, itu akustik interior. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya, kalau misalkan ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.